Ini adalah kisahku tentang seorang mahasiswi yang nekat kawin kontrak demi bisa menyelesaikan kuliahnya. Awalnya cuma iseng, tapi siapa sangka keputusan itu membawaku pada dunia penuh rahasia, godaan, dan cinta yang tak pernah kuduga sebelumnya. Jadi, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar kalian ya. Dan inilah kisah lengkapnya. Namaku Aruna. Umurku baru 21 tahun. Orang-orang bilang aku cantik. Entah karena kulitku yang putih, mataku yang bulat, atau karena aku suka tersenyum centil setiap kali ada yang menatapku. Teman-teman sekelasku sering bercanda. Aruna itu bisa bikin dosen killer jadi lembek asal dia kedip 2 kali. Aku biasanya hanya tertawa. Aku memang genit, tapi genitku bukan untuk murahan. Lebih tepatnya, aku suka bermain dengan rasa penasaran orang. Hidupku kalau dilihat dari luar tampak menyenangkan. Aku mahasiswi semester akhir di jurusan manajemen. Punya banyak teman, aktif di kampus, dan cukup populer. Tapi di balik semua itu, ada satu masalah besar. Uang. Uang kuliah yang semakin menumpuk, biaya skripsi, biaya hidup di kota besar, dan keluargaku di kampung yang sedang terlilit utang. Aku selalu bilang pada diriku sendiri, Aruna, kamu harus pinter cari celah. Cantik itu aset, jangan disia-siakan. Tapi tetap saja, kalau saldo rekening cuma puluhan ribu, mau secantik apapun aku, perutku tetap bisa keroncongan. Hari itu aku sedang duduk di kafe kampus, pura-pura membaca jurnal ekonomi sambil menguping obrolan 2 mahasiswi di meja sebelah. Mereka membicarakan gosip panas. Seorang miliarder muda, terkenal dingin, kaya raya, dan belum menikah yang konon mencari istri kontrak. Aku hampir tersedak es kopi. Istri kontrak? Batinku geli. Kedengarannya konyol seperti sinetron atau novel Wattpad murahan. Tapi semakin ku dengar, semakin aku penasaran. Katanya sih dia cari istri cuma buat formalitas di depan keluarganya. Syaratnya harus jaga rahasia, gak boleh baper, dan tentu saja dibayar dengan jumlah yang gila-gilaan, kata salah satu cewek itu. Aku menggigit bibir, mencoba menahan tawa. Lucu sekali, kawin kontrak. Memangnya ada orang segila itu di dunia nyata? Tapi saat ku tatap layar ponselku, melihat pesan dari kampus tentang deadline pembayaran kuliah yang jumlahnya begitu besar hingga kepalaku pusing, senyumku hilang, jari-jariku gemetar. Aku menutup ponsel, menyandarkan tubuhku ke kursi, lalu berbisik pada diriku sendiri. Aruna, jangan gila. Jangan pernah terpikir buat... Namun sebuah pikiran iseng langsung menyela. Atau mungkin justru ini kesempatanmu. Aku tersenyum miring, centil, nakal, iseng dan sedikit nekat. Itulah aku. Episode pertama dalam hidup baruku sedang menunggu, dan aku bahkan belum tahu siapa pria gila yang kelak akan kusebut suami kontrak. Tapi takdir punya caranya sendiri untuk mempertemukanku dengan sesuatu yang paling kutakuti sekaligus kuinginkan. Malam itu aku masih duduk di kamar kos yang sempit, lampu meja redup, kipas berdecit, dan tumpukan tagihan yang menatapku lebih kejam daripada dosen killer. Aku mencoba tidur, tapi pikiranku terus berputar kawin kontrak. Seaneh itukah aku sampai ide gila itu tidak bisa hilang dari kepalaku? Esoknya di kampus, gosip itu semakin jelas. Aku sengaja mendekati 2 kakak tingkat yang terkenal doyan bergosip. Dengan gaya santai, aku pura-pura nimbrung. Seriusan, ada orang kaya cari istri kontrak? Kayak drama Korea aja, tanyaku sambil terkekeh. Padahal jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Salah satu dari mereka mendesas dramatis. Kamu gak tahu, Run, dia itu Adrian Prasetya, pewaris tunggal grup bisnis raksasa, masih muda, ganteng, tapi dinginnya kayak es kutub. Katanya demi menenangkan keluarganya yang terus menuntut dia nikah, dia pakai jalan pintas, kawin kontrak. Nama itu langsung menancap di kepalaku. Adrian Prasetya.
Seketika aku bisa membayangkan sosoknya. Seorang pria dengan setelan mahal, tatapan tajam, dan aura yang membuat orang lain merasa kecil di hadapannya. Aku pura-pura tak terimpres, padahal tenggorokanku tercekak. Serius? Ada yang beneran mau jadi istrinya gitu? Tanyaku lagi mencoba terdengar bodoh. Run, kalau bayarannya miliaran, semua orang bakal mau. Jawab mereka sambil tertawa getir. Aku ikut tertawa, tapi dalam hatiku aku bergumam. Miliaran, jumlah itu bisa menutup semua biaya kuliahku, bahkan melunasi utang keluargaku. Sejak saat itu namanya menghantuiku. Di kelas aku tidak fokus mendengar dosen. Saat makan siang, aku hanya menatap layar ponsel, mencoba tahu siapa sebenarnya Adrian Prasetya. Dan saat malam tiba, aku menutup mata dengan pikiran yang sama. Apa jadinya kalau aku benar-benar jadi istrinya? Walau cuma kontrak. Aku menertawakan diriku sendiri. Tapi semakin ku tertawakan, semakin dalam rasa penasaran itu menusuk. Sampai akhirnya, aku mendengar sebuah bisikan dari temanku yang bekerja paruh waktu di sebuah event. Ran, aku punya nomor kontak manajer pribadi Adrian. Katanya, semua kandidat istri kontrak harus lewat dia dulu. Tapi ya, jangan mimpi deh. Saingannya model, sosialita, bukan mahasiswi kere kayak kita. Aku hanya tersenyum samar, mataku berkilat penuh kenekatan. Mereka tidak tahu, aku bukan tipe yang mundur sebelum mencoba. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, aku menuliskan sebuah pesan di layar ponselku, yang bisa saja mengubah seluruh hidupku. Jariku bergetar saat mengetiknya. Selamat malam, saya mendapat informasi mengenai program pernikahan kontrak Tuan Adrian. Apakah saya bisa mendapatkan penjelasan lebih lanjut? Kalimat itu tampak kaku, terlalu formal untukku yang biasanya genit dan suka bercanda. Tapi malam itu aku benar-benar tidak bisa main-main. Tombol send terasa seperti tombol bom. Sekali ku tekan, aku tahu aku tidak bisa mundur. Aku menunggu. 5 menit, 10 menit, lalu ponselku bergetar. Balasan datang. Kirimkan biodata lengkap Anda, termasuk latar belakang keluarga, foto, dan alasan mengapa Anda ini mengikuti program ini. Segera. Aku terpaku. Dek, dek, dek. Jantungku berdentam sekeras jenderang perang. Rasanya gila. Bagaimana bisa aku, Aruna si mahasiswi biasa, kini berdiri di ambang pintu menuju kehidupan seorang miliarder? Aku menatap cermin di kamarku. Rambut hitamku tergerai kusut, wajahku tanpa makeup, hanya kaos lusuh yang kebesaran. Tapi mataku berkilat penuh rasa ingin tahu, penuh keberanian, penuh dosa manis yang belum sempat kuucapkan. Aruna, kamu gila, bisikku pada diriku sendiri. Tapi jari-jariku tetap bergerak. Aku mengisi data, memilih foto terbaikku. Foto saat aku tertawa di pesta kampus, gaun merah menempel di tubuhku, bahuku terbuka, senyumku centil. Aku menekan send. Malam itu aku tidak tidur dan ketika pagi tiba, sebuah pesan masuk. Anda dipanggil untuk wawancara awal besok. Lokasi dan jam sudah tertera. Jangan terlambat, bersikaplah profesional. Aku hampir menjatuhkan ponselku. Wawancara? Ini bukan mimpi. Hari itu aku berjalan ke kampus dengan kepala penuh badai. Di satu sisi, aku ketakutan. Bagaimana kalau semua ini penipuan? Bagaimana kalau aku hanya mempermalukan diriku sendiri? Tapi di sisi lain, ada api kecil yang membuatku tersenyum. Mungkin inilah jalanku. Sore harinya, aku duduk di perpustakaan pura-pura membaca buku. Tapi pikiranku tak bisa fokus. Bayangan wajah seorang pria yang bahkan belum pernah kulihat nyata menghantui benakku. Adrian Prasetyo. Nama itu terus berdengung seperti mantra. Dan di saat aku menutup buku dengan frustasi, aku sadar. Besok aku akan benar-benar melangkah ke dalam dunianya. Dunia yang dingin, berbahaya, tapi entah kenapa membuat darahku berdesir. Dan benar saja, keesokan harinya, aku berdiri di depan sebuah gedung pencakar langit yang begitu megahnya hingga membuatku merasa sekecil semut. Gedung itu menjulang, dinding kacanya memantulkan cahaya matahari seolah berkata, inilah dunia yang bukan milikmu, Aruna. Aku menelan ludah,
Tumit sepatu pinjamanku berdetak di marmer lobi yang berkilau. Senyum centil andalanku kutarik, meski telapak tanganku dingin dan basah. Seseorang dengan setelan jas hitam menghampiriku. "Nona Aruna, silakan ikut saya." Aku mengangguk, seakan-akan semua ini biasa saja. Padahal jantungku berlari maraton. Lift itu naik begitu cepat hingga telingaku berdengung. Lalu pintu terbuka, menyingkap sebuah ruangan luas, modern, dan dingin. Semua perabotan serba mahal dengan panorama kota dari balik kaca. Dan di sana duduklah dia, Adrian Prastewo. Aku tertegun. Foto-foto yang kulihat di internet tidak pernah bisa menggambarkan aura nyatanya. Wajahnya tegas, rahangnya kuat, rambut hitamnya rapi dan tatapan matanya tajam, menusuk, membuatku merasa telanjang meski aku sudah berusaha tampil anggun dengan blazer pinjaman. Duduk. Suaranya berat, dingin, nyaris tanpa intonasi. Aku menelan ludah, lalu duduk di hadapannya. Berusaha menahan diri agar tidak menggoda dengan senyum centilku, meski tubuhku menegang. Adrian mengambil sebuah map tebal dan meletakkannya di meja. "Ini kontrak pernikahan. Durasi 1 tahun. Setelah itu, kamu bebas pergi, aku pun bebas. Selama 1 tahun, kamu harus hadir di acara keluarga, konferensi bisnis, dan tampil seolah-olah kita pasangan harmonis. Di luar itu, kamu bebas menjalani hidupmu. Paham?" Aku melirik kontrak itu, kertas-kertas tebal dengan pasal-pasal yang rumit. Ada klausul yang harus aku tanda tangani dengan darah juga mungkin. Godaku mencoba mencairkan suasana. Adrian tidak tersenyum. Matanya justru semakin menusuk. "Kalau kamu hanya ingin main-main, pintu ada di belakangmu." Aku tercekat. Rasanya baru kali ini candaan genitku memantul kembali seperti bola besi. "Baiklah," kataku sambil menarik napas panjang. "Jadi, apa yang aku dapatkan dari semua ini?" Adrian bersandar, menyilangkan tangan. 1 miliar rupiah, dibayar dalam 2 tahap. Setengah di awal, setengah setelah kontrak selesai. Aku tidak tawar-menawar. 1 miliar. Dadaku seakan pecah mendengarnya. Jumlah yang cukup untuk membayar kuliah, melunasi utang keluargaku, bahkan mengubah hidupku. Tapi aku tidak ingin terlihat murahan. "Dengan uang sebanyak itu," kataku pelan sambil menatap matanya, "kamu mengira aku bisa menjalani setahun penuh tanpa emosi?" Aku sengaja menekankan kata terakhir. Bibirku melengkung nakal. Sekilas, tatapan matanya berubah. Ada kilatan yang sulit kuartikan. Antara marah dan tertarik. Tapi suaranya tetap dingin. "Kalau kamu jatuh cinta padaku, itu masalahmu. Aku tidak akan membalasnya." Kalimat itu menusukku lebih tajam daripada pisau. Tapi entah mengapa justru menyalahkan api kecil di dalam diriku. "Siapa bilang aku bisa jatuh cinta padamu?" Balasku cepat, menahan senyum. Keheningan menegang. Untuk pertama kalinya, aku berani menatap matanya lurus, tanpa gentar. Adrian menghela napas panjang, lalu mendorong map itu ke arahku. "Kalau kamu berani, tanda tangani. Kalau tidak, keluar dari ruanganku sekarang." Aku menatap map itu. Tanganku gemetar, tapi bukan karena takut. Lebih karena aku tahu, sekali aku menorehkan tanda tangan, hidupku takkan pernah sama lagi. Aku menatapnya lagi, tersenyum samar. Centil tapi penuh tantangan. "Baiklah, Tuan Adrian, mari kita lihat siapa yang akan kalah di akhir permainan ini." Dan dengan pena di tanganku, aku menandatangani kontrak gila itu. Begitu tinta itu mengering, aku tahu hidupku resmi bergeser ke jalur yang asing. Bukan lagi Aruna, si mahasiswi centil yang bisa mempertawakan apa saja, tapi seorang istri kontrak dari pria bernama Adrian Prasetya. Seketika suasana ruangan itu berubah. Adrian menatap map yang sudah kutandatangani, lalu menutupnya dengan satu gerakan tegas. "Mulai sekarang, kau bukan lagi dirimu sendiri. Kau adalah istriku. Semua orang akan memperlakukanmu seperti itu. Dan kau akan bermain peran sampai kontrak ini selesai.
Mengerti? Aku mengangguk meski leherku terasa kaku. Jantungku berdegup bukan hanya karena gugup, tapi karena ada sesuatu yang lebih dalam. Perasaan sedang masuk ke permainan berbahaya, di mana taruhannya bukan sekedar uang, tapi juga hati. Hari-hari pertamaku berjalan begitu cepat. Aku dipindahkan dari kos sempit ke sebuah rumah mewah yang rasanya lebih seperti museum daripada tempat tinggal. Kamar tidurku luas dengan ranjang empuk, cermin jasa, dan lemari pakaian yang sudah diisi penuh gaun-gaun mahal. Aku sempat tertikik melihat gaun-gaun itu. Jadi aku ini istri kontrak atau boneka Barbie? Tanyaku dengan nada menggoda. Adrian hanya melirikku dingin. Kamu harus terlihat sempurna di depan publik. Itu saja. Aku ingin membalas dengan candaan lain. Tapi entah kenapa lidahku keluh. Tatapannya terlalu menusuk, seolah-olah mengingatkanku bahwa di dunia barunya, aku tidak bisa sembarangan. Hari berikutnya, aku ikut Adrian ke sebuah acara makan malam bisnis. Itu adalah pertama kaliku tampil sebagai Nyonya Prasetya. Lampu kristal menggantung megah, musik klasik mengalun, dan semua mata tertuju padaku begitu kami masuk bersama. Aku tersenyum centil, menggerakkan bahu halusku, mencoba menampilkan sisi terbaikku. Tapi aku bisa merasakan bisikan-bisikan di sekelilingku. Siapa dia? Bukan model, bukan artis, terlalu muda. Kenapa Adrian memilih perempuan itu? Aku menggenggam lengan Adrian lebih erat. Dia sempat melirikku, dan aku membalas dengan senyum penuh percaya diri. Meski di dalam dada, jantungku kacau balau. Setelah acara selesai, di dalam mobil, akhirnya aku tak tahan. Kamu dengar kan? Mereka meremehkan aku. Seolah aku hanya gadis kampung yang tersesat di dunia mereka. Adrian menatap jalan. Wajahnya tetap dingin. Memang begitu. Karena kau bukan dari dunia mereka. Kalau kamu ingin bertahan, jangan terlalu memikirkan omongan orang. Aku menghembuskan napas keras. Kesal. Kamu mudah sekali bicara, tapi aku yang harus menahan tatapan merendahkan itu. Untuk pertama kalinya, Adrian berbalik menatapku lama. Matanya dalam, keras, tapi ada kilatan yang tak bisa kutangkap. Kau ingin uang, kau sudah mendapatkannya. Kalau kau juga ingin martabat, buktikan sendiri bahwa kau layak berdiri di sampingku. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada hinaan siapapun di pesta tadi. Aku menggertakkan gigi, menahan emosi, lalu tersenyum tipis. Baiklah Tuan Adrian, aku akan buktikan. Bukan hanya sebagai istri kontrakmu, tapi juga sebagai perempuan yang bisa membuatmu menoleh lebih dari sekali. Untuk sesaat, seolah aku melihat bibirnya hampir melengkung. Senyum samar atau mungkin hanya bayangan. Tapi sebelum aku bisa memastikan, dia sudah kembali menatap lurus ke depan. Dan disitulah aku sadar, permainan ini baru saja dimulai. Permainan yang ternyata jauh lebih sulit daripada yang kubayangkan. Beberapa hari setelah pesta makan malam itu, wajahku tiba-tiba muncul di media gosip online. Judul-judul artikelnya menusuk hatiku tanpa ampun. Siapa mahasiswi misterius yang jadi istri kilat Adrian Prasetya? Perempuan murahan atau cinta sejati? Publik bertanya. Aku menatap layar ponsel dengan dada bergetar. Sakit sekali rasanya melihat diriku disebut murahan, seolah aku hanya wanita yang menjual diri untuk uang. Aku membuang ponsel ke ranjang mewah lalu menatap langit-langit kamar mewah itu. Beginikah rasanya jadi istrinya? Baru sebentar saja aku sudah jadi bahan tertawaan orang. Hari itu makin buruk ketika Adrian mengajakku ke rumah keluarganya. Aku menduga mungkin inilah ujian terbesarku. Benar saja, tatapan dingin ibunya langsung menelanjangiku. Wanita elegan itu menatapku dari ujung kaki hingga kepala lalu tersenyum tipis. Senyum yang lebih menyakitkan daripada hinaan kasar. Cantik, katanya pelan, tapi terlalu sederhana untuk anakku. Aku hanya bisa membalas dengan senyum centilku yang dipaksakan. Dalam hati aku menjerit, sederhana, apa salahku kalau aku bukan lahir dari keluarga kaya? Sepanjang makan malam, aku merasa seperti boneka pajangan. Keluarga Adrian berbicara tentang bisnis, saham, investasi. Aku mencoba ikut nimbrung, tapi setiap kali aku membuka mulut, tatapan ibunya membuatku ingin menutup mulut kembali. Dalam perjalanan pulang, aku mendesah kesal.
Keluargamu tidak suka padaku. Mereka pikir aku cuma gadis kampung yang mengincar hartamu. Adrian tetap menatap ke depan, wajahnya tanpa ekspresi. Lalu, aku mendengus. Kau tidak peduli. Itu keluargamu. Kau sudah menandatangani kontrak. Kau tahu, sejak awal ini bukan tentang cinta atau restu keluarga. Tugasmu hanya bertahan. Aku terdiam. Kata-katanya memang dingin, tapi aku bisa merasakan sesuatu di balik suaranya. Seolah-olah dia sendiri sudah lelah menghadapi keluarganya. Dan aku hanya perisai sementara. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di balkon, memeluk lutut, menatap lampu kota. Angin malam berhembus, membuatku merinding. Kenapa aku masih di sini? Bisikku pada diri sendiri. Jawabannya jelas, uang. Tapi, mengapa hatiku mulai berdebar setiap kali aku teringat tatapan Adrian? Pintu balkon tiba-tiba terbuka. Adrian berdiri di sana, masih dengan kemeja kerjanya, wajahnya letih. Kau belum tidur? Tanyanya singkat. Aku menggelengkan. Kau juga belum? Dia menatapku beberapa detik lalu berjalan ke arahku. Untuk pertama kalinya, jarak di antara kami terasa sangat dekat. Aroma parfumnya, hawa dinginnya, semuanya membuatku sulit bernafas. Aku sudah terbiasa tidak tidur, katanya datar. Aku menelan ludah. Aku belum terbiasa jadi istri kontrakmu. Ucapan itu lolos begitu saja dari bibirku. Adrian menoleh, tatapannya menusuk. Tapi kali ini tidak dingin, lebih berbahaya. Hening. Hanya suara detak jantungku yang menggema di telingaku. Aku buru-buru berdiri, mencoba mencairkan suasana dengan senyum nakal. Jangan khawatir Tuan Adrian, aku akan bertahan. Aku akan buktikan kalau aku bisa jadi lebih dari sekedar formalitas. Aku melewatinya, hendak kembali ke kamar. Tapi sebelum aku benar-benar masuk, aku bisa merasakan sesuatu. Tatapan Adrian yang tetap menempel di punggungku. Tatapan yang membuatku yakin mungkin dia mulai melihatku bukan sekedar istri kontrak. Dan itu justru membuatku semakin takut. Takut pada apa yang kurasakan. Takut pada getaran yang kian sulit kutolak setiap kali pria itu ada di dekatku. Hari-hari berikutnya aku semakin terbiasa menjalani peran sebagai istri kontrak. Kami hadir di pesta, diundang ke jamuan bisnis, bahkan di foto media bak pasangan sempurna. Dari luar semua tampak manis. Tapi dari dalam hatiku semakin kacau. Aku tahu seharusnya ini hanya permainan. Aku tahu, seharusnya aku menjaga jarak. Tapi, bagaimana mungkin? Setiap kali Adrian meraih tanganku di depan publik, pura-pura menggenggam mesra, tubuhku benar-benar bergetar. Setiap kali dia menatapku, lama saat berfoto, wajahku panas, meski aku berusaha menutupinya dengan senyum centil. Aku mulai menipu diriku sendiri. Mungkin dia juga merasakan sesuatu? Mungkin di balik dinginnya, ada celah kecil yang bisa kugapai. Malam itu, setelah sebuah acara gala, aku memberanikan diri. Kami pulang larut, rumah sunyi, hanya suara langkah sepatu kami di lantai marmer. Saat dia hendak berbalik ke kamarnya, aku menghentikannya. Adrian? Dia menoleh. Wajahnya tetap dingin. Aku menatap matanya, mencoba mencari celah. Aku tahu, kontrak ini tanpa cinta, tanpa emosi. Tapi bagaimana kalau aku sudah tidak bisa lagi berpura-pura? Hening. Jantungku nyaris pecah menunggu jawabannya. Dia mendekat, sangat dekat, hingga aku bisa merasakan napasnya. Sejenak aku yakin dia akan meraihku. Tapi yang kulihat hanyalah kilatan tajam di matanya. Aruna, suaranya pelan, tapi menusuk. Jangan bodoh, ini hanya kontrak. Aku tidak pernah dan tidak akan pernah mencampurkan perasaan dalam urusan seperti ini. Kata-kata itu seperti tamparan keras di wajahku. Aku mundur selangkah. Tubuhku gemetar. Tapi kau tidak bisa menyangkal kalau... Cukup. Nada suaranya berubah tegas, nyaris marah. Jangan buat dirimu hancur hanya karena imajinasi. Dadaku sesak. Air mataku hampir pecah, tapi aku menahannya mati-matian. Aku tidak mau dia melihatku lemah. Jadi, aku tersenyum. Senyum tipis yang getir, senyum centil yang retak. Baiklah, kalau begitu, anggap saja aku memang bodoh. Aku berbalik, melangkah cepat ke kamar, menutup pintu dengan tangan gemetar. Begitu pintu terkunci, aku jatuh terduduk di lantai, membiarkan air mata itu akhirnya pecah. Namun, beberapa menit kemudian,
Samar-samar aku mendengar langkah kaki berhenti di depan pintuku. Sunyi. Lalu suara ketukan. Satu kali saja. Aruna, suaranya nyaris berbisik. Berbeda dari biasanya. Ada sesuatu di sana. Bukan dingin, bukan marah. Lebih seperti ragu. Aku terdiam, menahan tangis. Aku ingin menjawab, ingin membukakan pintu. Tapi kakiku tidak bergerak. Aku takut jika aku melihat wajahnya lagi, aku akan semakin jatuh. Hening beberapa detik. Lalu aku mendengar napas beratnya. Sebelum akhirnya langkah itu menjauh. Aku menutup mulutku dengan telapak tangan. Air mataku makin deras. Luka itu tetap ada. Tapi di baliknya, ada kilatan harapan kecil yang membuatku semakin tersiksa. Dia goyah. Aku tahu dia goyah. Tapi kenapa dia masih mengusirku dari hatinya? Malam itu aku sadar. Aku sudah kalah. Aku benar-benar jatuh cinta pada pria yang bahkan tidak mau mengakuiku sebagai manusia dengan perasaan. Dan luka itu lebih tajam daripada semua hinaan dunia. Hari-hari setelah kejadian di depan pintu kamar itu menjadi neraka yang sunyi. Aku dan Adrian seperti dua orang asing yang tinggal di rumah yang sama. Ia tetap menjalankan perannya sebagai suami persempurna di depan publik, menggenggam tanganku, tersenyum tipis untuk kamera. Tapi begitu pintu rumah tertutup, dunia kami kembali membeku. Aku berusaha keras untuk pura-pura kuat. Aku melontarkan candaan genit, komentar konyol, bahkan sengaja menggoda dengan caraku yang centil. Namun setiap kali, Adrian hanya menatap dingin. Atau, lebih menyakitkan lagi, pura-pura tidak mendengar. Sampai suatu malam, aku tanpa sengaja mendengukan sesuatu. Aku masuk ke ruang kerjanya karena lupa membawa buku kuliah yang ketinggalan di sofa. Di meja kerjanya, ada map kontrak pernikahan kami. Di sana tertulis dengan jelas, tanggal akhir. Kontrak itu hanya berlaku 3 bulan lagi. 3 bulan. Tanganku gemetar menyentuh kertas itu. Rasanya seperti melihat jam asir yang perlahan habis. Sementara aku masih terjebak dalam perasaan yang makin dalam. Jadi, begini akhirnya. Setelah semua rasa sakit, semua air mata, aku hanya akan dihapus dari hidupnya seperti tanda tangan di atas kertas. Aku tidak sadar, Adrian sudah berdiri di ambang pintu menatapku. Apa yang kau lakukan? Suaranya tenang, tapi tajam. Aku buru-buru meletakkan map itu. Aku hanya... Jangan pernah menyentuh dokumen di meja kerjaku. Potongnya dingin. Dadaku sesak. Kau benar-benar tidak peduli ya? Bahkan untuk sekedar menjelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Dia melangkah masuk, meraih map itu, lalu menaruhnya kembali seolah-olah aku tidak ada di sana. Aku menatapnya. Air mataku kembali menggenang. Bagaimana bisa kau begitu dingin, Adrian? Bagaimana bisa kau menganggapku hanya angka, tanda tangan, kewajiban kontrak? Untuk pertama kalinya dia berhenti. Bahunya sedikit tegang, matanya menutup sesaat sebelum akhirnya menoleh kepadaku. Tatapan itu menusuk, tapi juga ada sesuatu yang lain. Ada luka, ada pergulatan. Karena kalau aku tidak dingin, aku akan hancur. Bisiknya nyaris tak terdengar. Aku terdiam. Kata-kata itu seperti pintu yang terbuka sedikit, hanya untuk segera ditutup lagi. Apa maksudmu? Tanyaku cepat, penuh harap. Dia menggeleng, lalu berbalik. Lupakan, jangan cari sesuatu yang tidak ada. Aku ingin berlari mengejarnya, ingin memaksanya bicara. Tapi tubuhku lemas. Kata-kata itu menghantamku sekaligus memberi secercah harapan. Jika benar dia bisa hancur, berarti dia juga merasa sesuatu kan? Malam itu aku terbaring di ranjang, menatap langit-langit dengan dada sesak. Aku ingin berhenti, ingin menyerah. Tapi aku tidak bisa. Aku sudah jatuh terlalu dalam. Dan sekarang, dengan kontrak yang sebentar lagi berakhir, aku harus memilih. Melindungi hatiku sendiri dengan menyerah,
atau mempertaruhkan segalanya demi menembus dinding es Adrian. Pilihan terakhirku akan segera datang. Hari-hari berlalu dengan rasa sesak yang menjeratku. Setiap kali melihat Adrian duduk di meja makan, sibuk dengan ponselnya, atau berdiri dingin menatap jendela, aku hanya bisa bertanya-tanya. Apakah benar dia tidak merasakan apa-apa? Atau dia hanya terlalu keras kepala untuk mengakuinya? Waktu terus berjalan. 3 bulan berubah menjadi 2. Lalu sebulan. Aku bisa merasakannya. Kontrak itu seperti bom waktu yang semakin nyaring berdetik. Malam itu aku memberanikan diri melakukan sesuatu yang nekat. Aku menunggu Adrian pulang larut dari kantor, menyiapkan makan malam dengan tanganku sendiri, bukan buatan chef rumah. Spaghetti sederhana, sedikit gosong, tapi penuh niat. Saat dia masuk, wajahnya tampak lelah. Dasinya longgar, matanya suram. "Apa ini?" tanyanya menatap meja makan yang penuh lilin dan 2 piring sederhana. Aku tersenyum, meski jantungku berdebar. "Ini sebuah percobaan. Katanya jalan menuju hati lewat perut kan? Jadi, anggap saja aku sedang berusaha menembus dindingmu." Adrian mendengus kecil, hampir seperti tertawa, tapi segera menekannya. Dia duduk. "Kamu benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti ya?" "Tidak," jawabku cepat. "Aku tidak akan berhenti. Aku tahu kontrak ini akan segera berakhir. Aku tahu setelah itu aku bisa pergi dengan aman. Dapat uangku dan melanjutkan hidupku. Tapi masalahnya," aku menatap matanya dalam-dalam. "Aku tidak bisa melanjutkan hidupku tanpamu." Keheningan menelan ruangan. Adrian menatapku, wajahnya tanpa ekspresi. Tapi mata itu seakan bergetar. Aku melanjutkan, suaraku bergetar. "Aku jatuh cinta padamu, Adrian. Bukan karena uangmu, bukan karena statusmu. Tapi karena aku melihat luka di balik dinginmu. Dan aku ingin jadi orang yang menyembuhkan luka itu, kalau kau mau mengizinkanku." Tanganku gemetar saat meraih tangannya di atas meja. Untuk sesaat, dia tidak menepis. Jari-jarinya bahkan refleks mengencang, seolah ingin membalas genggamanku. Tapi kemudian, dia menarik tangannya cepat-cepat, berdiri, dan menatapku dengan mata gelap. "Jangan lakukan ini pada dirimu sendiri, Aruna. Jangan bodoh." "Aku tidak bodoh," seruku. Air mataku pecah. "Yang bodoh itu kau, karena terus menolak sesuatu yang jelas-jelas kau rasakan." Dia terdiam, rahangnya mengeras. Aku bisa melihat pertarungan batin di wajahnya, seolah ada perang besar yang sedang dia lawan di dalam dirinya sendiri. "Aku tidak bisa," katanya hau. "Aku sudah kehilangan terlalu banyak, dan aku tidak sanggup kehilangan lagi." Aku berdiri, mendekatinya, menatap matanya begitu dekat. "Kalau kau takut kehilangan, bukankah itu berarti kau sudah menganggapku penting?" Adrian terdiam, tatapannya dalam, penuh pergulatan. Jarak kami tinggal setipis nafas. Untuk sesaat, aku yakin dia akan meraih wajahku, menciumku dan menghancurkan semua dindingnya. Tapi ia mundur selangkah. "Jangan paksaku, Aruna." Kata-kata itu menusuk, tapi kali ini aku tidak mundur. Aku tahu inilah pertaruhan terakhirku. "Aku akan tetap di sini, Adrian," bisikku tegas meski air mataku jatuh. "Sampai kau sendiri yang benar-benar mengusirku." Malam itu aku memutuskan aku tidak akan menyerah meski dunia seakan memaksaku berhenti. Sejak hari itu suasana di rumah berubah, bukan menjadi hangat, tapi lebih rapuh. Seperti ada sesuatu yang menggantung di udara, sesuatu yang tak ada seorang pun mau sebutkan. Aku tetap menjalani peranku, tersenyum, bercanda, bahkan sesekali masih berani menggoda. Adrian tetap dengan sikap dinginnya. Namun, setiap kali mata kami bertemu, aku melihat sesuatu yang lain. Seperti ada retakan kecil di dinding esnya. Sampai akhirnya malam itu tiba. Hujan deras mengguyur kota, petir menyambar, listrik rumah sempat padam sesaat. Aku duduk sendirian di ruang tamu, tubuh gemetar bukan karena dingin, melainkan karena rasa sepi yang semakin menusuk. Adrian pulang larut, basah kuyup, wajahnya lebih lelah dari biasanya. "Kenapa kau tidak tidur?"
suaranya parau. Aku menunggu, jawabku jujur. Dia menatapku lama, lalu mendesah melepas jasnya dan duduk di sofa hanya beberapa jengkal dariku. Sunyi, hanya suara hujan di luar. Aku memberanikan diri bicara. Adrian, kalau kau benar-benar ingin aku berhenti, katakan sekarang. Katakan dengan jujur di mataku kalau aku sama sekali tidak berarti apa-apa bagimu. Kalau kau bisa lakukan itu, aku akan pergi. Aku menatap matanya. Aku ingin melihat kebohongan itu, atau mungkin kebenaran yang selama ini dia sembunyikan. Adrian terdiam. Rahangnya mengeras, tangan besarnya mengepal di pahanya seolah menahan sesuatu yang ingin meledak. Aku tidak bisa, bisiknya akhirnya suara serak. Dadaku bergetar hebat, air mataku mengalir tanpa kusadari. Kenapa tidak bisa? Tanyaku pelan. Dia menoleh, matanya basah meski tak ada air mata yang jatuh. Karena kalau aku kehilanganmu, aku tidak tahu apakah aku masih bisa berdiri. Aku terisak, menutup mulutku dengan tanganku. Itulah pertama kalinya aku mendengar pengakuan dari bibirnya. Bukan cinta, belum, tapi cukup untuk menghancurkan seluruh dinding yang dia bangun. Perlahan aku meraih tangannya. Kali ini dia tidak menepis. Bahkan jemarinya meremas jemariku erat, seolah takut aku akan menghilang. Adrian, suaraku nyaris bergetar, aku tidak akan kemana-mana. Aku memilih tinggal, bukan karena kontrak, bukan karena uang, tapi karena aku mencintaimu. Tatapan matanya bertemu dengan milikku, intens, penuh luka dan harap. Untuk pertama kalinya, Adrian membiarkan dirinya rapuh di depanku. Dia mengangkat tanganku, menempelkannya di dadanya yang berdebar keras. Kalau begitu, jangan pernah lepaskan aku. Kata-kata itu mengguncang seluruh diriku. Aku hampir tak percaya ia yang mengatakannya. Adrian, pria yang selalu berdiri tegak dengan dingin, kini tampak begitu rapuh di hadapanku. Aku masih menggenggam tangannya, lalu perlahan ia menarikku lebih dekat. Begitu dekat, hingga aku bisa merasakan hangat napasnya di wajahku. Aku menatap matanya, mata yang biasanya keras, kini basah oleh ketakutan yang ia sembunyikan. Dan untuk pertama kalinya, aku berani menyentuh wajahnya. Jemariku menyusuri rahangnya yang tegang, lalu naik menyentuh pipinya. Adrian memejamkan mata, seolah setiap sentuhanku menembus jauh ke dalam luka yang ia simpan. Adrian, suaranya pecah. Aku tersenyum getir, meski air mata masih menggantung di sudut mataku. Kau tidak perlu berkata apa-apa, biarkan aku yang menafsirkan diam ini. Dalam sekejap, ia meraih pinggangku, menarikku ke pelukannya. Tubuhku jatuh ke dadanya yang hangat, dan aku bisa mendengar detak jantungnya, keras, kacau, sama paniknya dengan punyaku. Aku mendongak, dan saat tatapan kami bertemu lagi, jarak itu menghilang. Bibirnya menyentuh bibirku. Pertama ragu, lalu semakin dalam, semakin kuat. Semua hasrat yang selama ini tertahan meledak dalam ciuman itu. Aku memeluk lehernya, tubuhku bergetar di bawah genggamannya. Setiap desah napasnya, setiap gesekan kulit, terasa seperti pengakuan yang tak sanggup ia ucapkan dengan kata-kata. Ciuman itu bukan sekedar nafsu, ada luka, ada ketakutan, ada cinta yang akhirnya menyerah. Saat bibirnya melepas bibirku, dahinya menempel di dahiku, napasnya masih memburu. Aku sudah terlalu lama menahan ini, terlalu lama menyangkal apa yang sebenarnya kurasakan. Aku tersenyum dalam tangis. Kalau begitu, berhentilah menyangkal. Mulai sekarang, biarkan aku menjadi tempatmu bersandar. Perlahan bibirnya kembali menemukan bibirku. Kali ini bukan ragu, melainkan penuh pengakuan. Ciumannya dalam, intens, membuat seluruh tubuhku luluh dalam pelukan itu. Aku membalasnya. Jemariku menyusuri tengkuknya, merasakan panas kulitnya yang tak pernah ia biarkan tersentuh siapapun sebelumnya. Adrian, suaranya pecah di sela ciuman. Tangannya naik, menyusuri punggungku. Setiap sentuhan seperti menyalakan listrik di bawah kulitku. Aku di sini, Adrian. Aku tak akan pergi. Kami bergerak dalam tarikan tak terlihat. Tubuhku menempel erat di dadanya,
merasakan detak jantungnya yang liar, menyatu dengan detakku sendiri. Waktu seolah berhenti, hanya ada kami berdua dalam pusaran rasa yang tak lagi bisa dipungkiri. Ketika ia membaringkanku di sofa, matanya tak pernah melepaskan tatapanku. Ada kekuatan, tapi juga kerentanan. Ada gairah, tapi juga cinta yang begitu murni. Tangannya menyentuh wajahku dengan lembut, kontras dengan nafasnya yang memburu. Aku menggenggam tangannya, menempelkannya ke pipiku. "Jangan takut lagi," bisikku. "Biarkan aku merasakan seluruh dirimu, dan kau merasakan seluruh diriku." Ia menunduk, menciumku lagi, lebih dalam, lebih panas, lebih nyata. Dan dalam ciuman itu, kami menyerahkan diri. Luka-luka yang lama, tembok yang keras, ketakutan yang membelenggu, semuanya runtuh, bersama detik-detik tubuh kami menyatu, bukan hanya dalam hasrat, tapi dalam pengakuan cinta yang selama ini terpendam. Setiap sentuhan adalah janji. Setiap desahan adalah doa. Setiap getaran adalah cara kami saling berkata, "Kau adalah milikku, dan aku adalah milikmu." Ketika akhirnya kami terbaring lelah, saling berpelukan dalam kehangatan yang tak pernah kualami sebelumnya, Adrian menempelkan bibirnya di keningku. "Jangan tinggalkan aku, Aruna. Sekalipun kontrak ini berakhir, jangan pergi dariku." Dan di bawah cahaya lilin, di tengah hujan yang masih deras, aku tahu malam itu bukan sekadar awal, tapi titik balik. Bukan lagi tentang uang, atau kontrak, atau permainan. Malam itu adalah pengakuan dalam bahasa yang paling jujur. Sentuhan. Sejak malam itu, dunia di sekitarku terasa berbeda. Pagi-pagi yang biasanya sunyi kini dipenuhi hal-hal kecil yang membuatku ingin menangis bahagia. Secangkir kopi yang Adrian letakkan di meja belajarku tanpa sepatah kata. Tatapan sekilas yang lebih lembut dari biasanya. Genggaman tangan singkat saat kami berjalan bersebelahan. Tak ada kata cinta yang terucap dari bibirnya. Belum, tapi setiap perbuatannya berbicara lebih keras daripada 1000 janji. Namun seiring waktu, kontrak itu semakin menghantui. Hanya tersisa 2 minggu. 2 minggu sebelum semua ini, setidaknya di atas kertas, berakhir. Suatu malam aku menemukannya di ruang kerja. Adrian duduk sendirian, lampu temaram menerangi wajahnya yang muram. Di mejanya, aku melihat berkas kontrak pernikahan kami yang sudah mulai menguning di ujung kertasnya. Aku berdiri di ambang pintu. "Kau masih menyimpannya?" Adrian mendongak. Sorot matanya tajam, tapi ada kegelisahan di dalamnya. Aku tidak tahu harus bagaimana jika waktunya habis. Aku melangkah masuk, jantungku berdegup keras. "Kau bisa memilih, Adrian. Aku tidak pernah terikat pada angka, pada tanda tangan, pada kertas itu. Aku hanya terikat padamu." Ia menatapku lama, seolah mencari kepastian di dalam mataku. Perlahan ia bangkit, berjalan menghampiriku. Tangannya terangkat, menyentuh wajahku dengan lembut. Sentuhan yang tak pernah kubayangkan bisa datang dari pria yang dulu begitu dingin. "Aku takut," bisiknya. "Apa yang kau takutkan?" Aku tanya. Suaraku nyaris patah. "Bahwa jika aku melepasmu dari kontrak, kau juga akan melepas aku dari hidupmu." Air mataku menetes, namun aku tersenyum. "Adrian, kontrak ini mungkin berakhir, tapi cintaku tidak mengenal batas waktu. Tidak ada tanda tangan yang bisa mengikat atau memutuskan itu. Hanya hati kita yang bisa." Adrian menarikku ke dalam pelukan. Pelukan hangat, erat, seakan ia berusaha menempelkan tubuhku ke jiwanya. Nafasnya berat di bahuku. "Jangan tinggalkan aku, Aruna." Aku menutup mata, membalas pelukannya dengan seluruh hatiku. Aku tidak pernah berniat pergi. Malam itu, di ruang kerja yang biasanya dingin, kami duduk berdua sendirian hanya berpelukan lama tanpa kata. Tak ada yang perlu dijelaskan lagi.
Untuk pertama kalinya aku tahu, bahkan jika kontrak itu berakhir, cerita kami baru saja benar-benar dimulai. Namun, keheningan itu akhirnya pecah ketika Adrian menarik napas panjang. Seolah mengumpulkan keberanian. Tangannya masih memelukku, tapi suaranya lirih, penuh getaran. Aruna, ada alasan kenapa aku begitu menolak membuka diri padamu sejak awal. Aku mau tahu, apapun itu, katakan padaku. Matanya menunduk. Aku pernah kehilangan seseorang yang sangat kucintai. Dadaku menegang. Seorang wanita. Ia mengangguk perlahan. Tunangan. 5 tahun lalu. Dia meninggal dalam kecelakaan mobil saat aku yang menyetir. Hujan deras, sama seperti malam ini. Aku yang seharusnya menjaga, tapi aku malah menghancurkan segalanya. Aku tercegat. Ada kilatan rasa bersalah yang begitu pekat di wajahnya hingga membuatku ingin menangis. Aku tidak pernah bisa memaafkan diriku sendiri. Lanjutnya, suaranya parau. Sejak malam itu, aku membangun tembok. Aku bekerja, aku jadi dingin. Aku berhenti percaya bahwa cinta bisa bertahan. Kontrak ini awalnya hanya cara untuk mengisi kekosongan, menghindar dari pertanyaan orang-orang. Tapi ia berhenti, menatapku dengan sorot mata yang retak. Kau menghancurkan semua pertahananku. Air mataku mengalir deras. Aku menggenggam tangannya, menempelkannya ke dadaku. Adrian, aku bukan dia. Aku tidak akan pergi begitu saja. Dan kau tidak bisa terus menghukum dirimu sendiri. Ia menggeleng, matanya memerah. Aku takut, Aruna. Kalau aku benar-benar mencintaimu, aku akan kehilanganmu juga. Aku menempelkan keningku ke keningnya, napasku gemetar. Lalu, biarkan aku yang menjawab ketakutanmu. Aku di sini bukan untuk mengisi ruang kosong, Adrian. Aku di sini karena aku mencintaimu, bukan kontrak, bukan uang, hanya kau. Tangannya gemetar saat meraih wajahku. Ada jeda panjang di antara detik-detik kami saling menatap, sebelum akhirnya ia memelukku sekuat tenaga. Hampir menyakitkan tapi begitu jujur. Jangan lepaskan aku, bisiknya nyaris tak terdengar. Aku tidak akan pernah. Jawabku sama-sama bergetar. Malam itu, Adrian membiarkan dirinya runtuh sepenuhnya di hadapanku. Tidak ada jas, tidak ada topeng, tidak ada perisai. Hanya seorang pria yang hancur akhirnya berani mengizinkan hatinya untuk dicintai lagi. Dan aku, untuk pertama kalinya, merasakan cinta kami bukan sekedar gejolak hasrat atau pengakuan sesaat. Cinta itu nyata, meski dilahirkan dari kontrak yang semu. Hari-hari berlalu cepat setelah malam itu. Waktu kontrak semakin menipis. Dan seharusnya aku merasa cemas. Tapi anehnya aku justru tenang. Karena untuk pertama kalinya aku percaya. Meski kertas itu habis masa berlakunya, hati kami tidak akan pernah habis. Hari terakhir kontrak datang. Adrian memintaku menemuinya di taman belakang rumah tepat saat matahari terbenam. Aku berjalan dengan langkah bergetar. Sebagian hatiku takut ia akan kembali bersembunyi di balik topeng lamanya. Tapi ketika aku tiba, ia berdiri dengan setelan sederhana. Tanpa jas formalnya, tanpa sikap dingin. Hanya seorang pria dengan tatapan yang penuh keputusan. Di tangannya, bukan berkas kontrak, melainkan sebuah kotak beludru kecil. Aruna, suaranya tenang tapi syarat emosi. Kita mulai ini dengan perjanjian dingin, dengan angka, dengan tanda tangan. Tapi kau mengajarkanku bahwa cinta tidak bisa dikalkulasikan. Air mataku langsung jatuh. Aku menutup mulutku dengan tangan, tak percaya pada apa yang kulihat. Ia berlutut. Kontrak itu berakhir hari ini. Tapi aku ingin memulai sesuatu yang baru, bukan berdasarkan waktu, bukan berdasarkan kebutuhan, hanya berdasarkan cinta. Aruna, maukah kau menikah denganku? Bukan sebagai istri kontrak, tapi sebagai satu-satunya wanita dalam hidupku. Tangisku pecah, tubuhku bergetar.
Aku terjatuh berlutut di hadapannya, meraih wajahnya dengan kedua tanganku. "Iya, Adrian. Iya, aku mau." Ia memelukku, dan kali ini bukan dalam ketakutan, melainkan dalam harapan. Semua luka masa lalunya, semua kebodohanku di awal, semua kesepakatan dingin, berubah menjadi satu kebenaran yang tak terbantahkan, bahwa kami menemukan cinta di tempat yang paling tak terduga. Malam itu, kami duduk berdua di taman. Tangan kami bertaut, menatap langit jingga. Aku menyandarkan kepala di bahunya dan untuk pertama kalinya, aku merasakan arti rumah yang sesungguhnya. Kontrak mungkin berakhir, tapi cinta kami baru saja bermula.